Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Di video ini kami akan mendiskusikan tentang materi pendidikan sebagai sistem filsafat, sistem etika, dan dasar pengembangan ilmu. Kenapa mahasiswa harus bisa memahami Pancasila sebagai ilmu filsafat? Karena kami dituntut untuk merenungkan peristiwa-peristiwa sejarah yang memunculkan pemikiran filosofis para founding father termasuk Soekarno, dan kita sebagai mahasiswa tidak hanya menghafal sila-sila Pancasila, tetapi kita juga harus menghayati dan menjiwai sekaligus menjadi dasar untuk kita dalam berperilaku baik sebagai individu dalam bermasyarakat serta bagian dalam berbangsa dan negara. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sistem etika? Jadi, Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu pemikiran yang memberikan tuntunan kepada warga Indonesia dalam bertingkah laku di masyarakat. Pancasila mengandung 5 nilai etika, yaitu ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan. Dengan kelima itulah terbentuknya perilaku masyarakat dalam aspek kehidupan. Lalu, apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan dan mengontrol pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Dalam Pancasila mengandung makna yang luas, sehingga nilai-nilai di dalamnya dikupas, maka akan menjadi suatu landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Baik, kita bisa dengan cara menjadikan Pancasila sebagai dasar setiap apa yang akan kita lakukan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal, yakni bertujuan membentuk masyarakat yang sejahtera. Pendidikan di Indonesia belum bagus. Bagaimana Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu pendorong pendidikan Indonesia lebih maju? Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam hal menentukan tenaga pendidikan yang bermoral dan meningkatkan kualitas kurikulum. Pembelajaran membuat proses belajar yang efektif. Pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Memilih meningkatkan sarana prasarana serta mempertimbangkan biaya pendidikan, hasil peningkatan aspek-aspek pendidikan.
Ini yang berdasar pada Pancasila, yaitu terbentuknya kepribadian pelajar yang berkarakter, bermoral, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada saat ini? Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika sangatlah banyak. Di antaranya otoriterisme dalam pemerintahan, korupsi, disintegrasi, aksi terorisme, serta ketidakadilan hukum. Apa sih maksud dari implikasi sila ketiga Pancasila mengenai ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Dan apa implikasi sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat? Maksud dari implikasi sila ketiga Pancasila mengenai ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada dan menghasilkan dan meningkatkan kesadaran dalam sikap persatuan dan kesatuan kepada setiap orang yang mempelajarinya. Contoh implikasinya adalah diadakan pendidikan Pancasila di sekolah dan di universitas. Implikasi sila ketiga Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam lingkup keluarga adalah perlunya pemahaman kasih sayang dan pemberian pengetahuan sosial kepada anak agar mereka bermoral, mempunyai sikap toleransi antara sesama dan tidak membeda-bedakan antar teman. Implikasi dalam lingkup masyarakat yaitu bersikap saling toleransi antar umat beragama, antar suku dan budaya, rela berkorban demi bangsa dan cinta tanah air. Mengapa manusia selalu berfilsafat? Dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita merupakan filsafat Pancasila? Karena manusia selalu hidup dengan berfilsafat. Adanya manusia yang memiliki rasa keingintahuan yang besar yang mempertanyakan dengan suatu hal yang berhubungan dengan manusia. Kemudian mereka ini akan terus mencari jawabannya sampai mendapatkannya. Begitu pula bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman untuk penyelenggaraan negara dan jawaban atas hakikat kehidupan bernegara. Itu adalah filsafat Pancasila. Apa yang terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika sangatlah diperlukan dalam kehidupan bernegara. Kita dapat membayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan berpolitik tidak ada sistem etika yang menjadi tuntunan bagi para penyelenggaranya, maka negara akan hancur. Itu
Tadi adalah hasil diskusi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.